Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akil Farhan, Stambuk A421 Baik, di video kali ini saya akan membawakan materi yaitu dasar-dasar pendidikan jasmani. Baik, memahami makna dan tujuan pendidikan jasmani. Baik, bab pertama, pengertian pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan yang diperuntukkan untuk seseorang atau anggota masyarakat yang dilakukan secara sabar dan sistematik. Pendidikan jasmani merupakan sebagian dari kehidupan manusia karena melalui pendidikan jasmani manusia dapat lebih banyak belajar hal yang berhubungan dengan efektif, kognitif dan psikomotorik. Makna, tujuan dan fungsi pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani dalam olahraga adalah suatu proses pembelajaran atau aktivitas jasmani yang demikian untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan melakukan hidup sehat dan aktif. Sifat seperti dan kecerdasan emosi. Tujuan pendidikan jasmani. Pertama, mengembangkan keterampilan dan mengelola diri dalam upaya perkembangan dan pengembalian kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani dan olahraga yang terpilih. 2. Meningkatkan pertumbuhan fisik dan perkembangan psikik yang lebih baik. 3. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar. Fungsi pendidikan jasmani. Pertama, menjadikan fungsi sistem tubuh menjadi lebih baik. Individu dapat memenuhi tuntunan lingkungannya secara memadai serta memiliki landasan untuk perkembangan keterampilan. 2. Meningkatkan kekuatan yaitu jumlah tenaga maksimal yang dilakukan oleh otot atau kelompok otot. 3. Meningkatkan daya tahan yaitu kemampuan otot atau kelompok otot untuk menahan kerja dalam waktu yang lama. 4. Meningkatkan daya tahan kardiovaskuler, kapasitas individu untuk melakukan aktivitas yang besar secara terus menerus dalam waktu relatif lama. Gerakan sebagai unsur pokok pendidikan jasmani. Gerakan sebagai unsur pokok pendidikan jasmani merupakan pendidikan melalui aktivitas jasmani, yang berarti aktivitas jasmani sebagai objek kajian dan pendidikan jasmani melalui aktivitas jasmani inilah tujuan pendidikan dapat dicapai. Gerak secara untuk diartikan sebagai suatu perubahan posisi dalam ruang dan waktu. Sedang gerak manusia adalah merupakan posisi tubuh dan ruang atau terhadap bagian tubuh lainnya. Dalam pola gerak yang lebih baik melibatkan 3 komponen gerak, yaitu gerak berkenaan sikap tubuh dan dengan transport, dan dengan tangan. Komponen sikap tubuh dan transport adalah pola gerak yang berkenaan dalam gerakan untuk melawan gaya tarik bumi, sedangkan tangan berkenaan dengan pola gerak khusus. Ada 3 faktor yang mempengaruhi dalam melakukan gerak secara baik, yaitu faktor unjuk serta jasmani, yang kedua faktor struktural, yang ketiga faktor psikologis. Faktor unjuk
Kerja jasmani merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam aktivitas jasmani dan olahraga. Faktor ini terdiri dari: pertama, faktor yang mendasari sebuah gerak atau faktor untuk kerja jasmani seperti kekuatan, kecepatan, dan daya ledak, keseimbangan, kelenturan dan daya tahan, ketepatan, kelincahan, koordinasi, dan kekebalan. Yang kedua, faktor aktivitas universal atau kemampuan gerak daya dan yang terdiri dari gerak kolomotorik dan kolomotorik dan manipulasi. Yang ketiga, gerak khusus yang diperoleh melalui latihan yang melalui latihan yang intensif dan merupakan keterampilan yang spesifik. Pengertian olahraga merupakan Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI. Olahraga adalah gerak badan untuk menguatkan dan menghambatkan tubuh. Olahraga juga bisa diartikan sebagai aktivitas yang melibatkan fisik dan keterampilan dari individu atau tim, dilakukan untuk hiburan. Baik, kesimpulan, pendidikan jasmani merupakan bagian yang integral dari pendidikan atau umum yang menggunakan aktivitas jasmani untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan jasmani secara umum sama dengan tujuan pendidikan pada umumnya, yaitu meliputi perkembangan 3 ranah pendidikan, yaitu ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik. Aktivitas jasmani merupakan komponen yang penting dalam pendidikan jasmani. Aktivitas jasmani juga disebut gerak manusia yang merupakan objek dan pendidikan jasmani. Maka guru pendidikan jasmani harus memahami bentuk, mengenal gerak manusia agar mampu membawa peserta didik untuk mendapatkan bergerak secara efektif dan aman. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan gerak pendidikan jasmani, yaitu faktor untuk kejar jasmani atau struktural dan psikologis. Baik, sekian paparan materi dari saya. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.